Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak tentang kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah nabi dan rasul yang mulia. Ia merupakan putra Nabi Daud alaihi salam. Sejak usia 13 tahun, ia sudah menjadi raja, mewarisi kerajaan ayahnya pada usia muda. Sulaiman kecil terkenal sangat bijaksana. Ia sering membantu menyelesaikan permasalahan yang sangat sulit. Suatu ketika, dua orang wanita bertengkar. Keduanya memperebutkan seorang bayi. Masing-masing mengaku sebagai sang ibu. Nabi Sulaiman meminta izin kepada ayahnya, Nabi Daud, untuk menyelesaikan perselisihan itu. Nabi Sulaiman meminta agar bayi itu diletakkan di atas meja. Kedua wanita itu menyaksikan dari dekat. Nabi Sulaiman menghunuskan pedang tajam sambil mengatakan akan membelah bayi itu menjadi dua. Wanita yang satu mengangguk setuju, sedangkan wanita yang lainnya menolak keras. Sambil menahan tangis, ia meminta Sulaiman untuk menghentikan rencana itu. Aku rela menyerahkan bayi itu kepadanya, katanya. Dari situ Nabi Sulaiman pun mengetahui bahwa wanita yang hampir menangis itulah ibu yang sebenarnya dari si bayi, sebab tidak mungkin seorang ibu tega melihat anaknya dibelah dua. Nabi Daud bersyukur melihat kecerdasan anaknya. Setelah dewasa, Allah mengangkat Sulaiman menjadi nabi dan rasul dan menganugerahinya ilmu yang tinggi. Ia pun menjadi nabi sekaligus raja bagi kaumnya. Sulaiman menjadi nabi dan raja yang pintar, adil, dan bijaksana. Ia menyayangi sesama makhluk Allah. Kekuasaannya sangat luas dan pasukannya terdiri dari manusia, hewan, dan golongan jin. Sulaiman dianugerahi mukjizat oleh Allah, yaitu dapat mengerti bahasa binatang. Ia juga dapat memerintahkan angin dan bangsa jin. Suatu ketika, seekor burung hudhud membawa laporan kepada Nabi Sulaiman bahwa di Yaman terdapat kerajaan Saba, diperintah oleh seorang wanita, Balqis namanya. Penduduk Saba menyembah matahari. Nabi Sulaiman lalu menulis surat untuk mendakwahi Ratu Bilqis. Surat itu diawali dengan basmalah. Nabi Sulaiman memerintahkan agar mereka berhenti menyembah matahari dan hanya menyembah Allah semata. Apabila menolak perintah itu, maka kerajaan Sabah akan diperangi. Ratu Balqis pun mendatangi Nabi Sulaiman. Namun sebelum ia sampai, singgasananya sudah dipindahkan dalam sekejap mata. Ratu Balqis sempat terpana, lalu menyadari bahwa semua itu merupakan kekuasaan Allah. Akhirnya, Ratu Balqis bersedia untuk menyembah Allah semata. Ia pun kemudian menikah dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman meninggal dunia ketika mengawasi para jin yang sedang bekerja membangun Baitul Maqdis siang dan malam.
Awalnya tidak ada yang mengetahui jika Nabi Sulaiman sudah meninggal. Orang-orang baru tahu setelah tongkat dan kaki-kaki singgasana Nabi Sulaiman dimakan oleh rayap sehingga beliau terjatuh dari singgasana. Dari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam di atas, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, kepandaian adalah anugerah dari Allah. Karena itu, manusia tidak boleh sombong. Yang kedua, kepandaian harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang ketiga, kita harus bersikap adil dan bijaksana dalam memutuskan suatu permasalahan. Yang keempat, kekuasaan harus dipergunakan untuk membela kepentingan agama Allah. Yang kelima, setiap pekerjaan hendaknya diawali dengan membaca basmalah. Sekarang aku paham. Yang pertama, Nabi Sulaiman menjadi nabi dan raja bagi kaumnya. Yang kedua, Nabi Sulaiman dikaruniai ilmu yang luas. Yang ketiga, mukjizat Nabi Sulaiman adalah dapat mengerti bahasa binatang, menguasai angin dan bangsa jin. Yang keempat, pekerjaan yang baik hendaknya dimulai dengan basmalah. Nah, bagaimana anak-anak soleh, sudah tahu kan kisah Nabi Sulaiman? Semangat belajar. Ustazah minta maaf bila ada salah kata. Sekian dari Ustazah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.